I love reading book. Saya suka sekali baca buku dan saya buat perpustakaan untuk saya sendiri di sana. Masalahnya adalah setelah berapa tahun saya nggak pernah ke sana lagi. Gitu. Jadi bukunya yang datang ke rumah saya nggak ke sana. Akhirnya rumah saya tetap berantakan, itunya mah nggak kepake. Tapi intinya adalah saya punya perpustakaan yang isinya adalah buku semua. Bicara tentang buku, kenapa? Karena I'm holding this book. Saya memegang sebuah buku dan ada buku-buku yang saya beli sampai sekarang belum pernah saya baca, banyak. Ada buku-buku yang saya beli, saya baca sedikit lalu saya tinggal. Ada buku-buku yang saya baca sampai habis. Ada buku-buku yang saya baca sampai habis dan saya baca lagi dan saya baca lagi dan saya baca lagi. A Book in My Hands ini adalah tulisan dari Vira Basuki, penulis bestseller dan editor Chief Cosmopolitan, yang mana mungkin nggak akan saya baca. Yes. Kenapa nggak akan saya baca? Karena kalau dari belakangnya aja saya lihat. Ini ada kata-kata ya dari Ayu Dewi ya. Terlalu pilu untuk kulanjutkan. Bermula dari cerita yang sudah bikin hatiku getar karena aku pernah berdoa di sana, kencang, bergantung, berharap, bla 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 bla. Dari Ivan Gunawan, saya kira cinta sejati hanya ada di film. Ternyata ini nyata. Adanya sangat mengharukan. Well, what story is this? Cerita apa sih buku ini? Buku ini adalah karangan Vira Basuki yang menceritakan tentang kisah hidupnya sendiri yang baru 5 bulan menikah dalam keadaan masih mengandung dan ditinggal suaminya meninggal secara mendadak dalam keadaan hamil. Dan dia menuliskan kisahnya bagaimana harus hidup sendiri dengan kandungan yang dikandungnya, dengan seorang anak pastinya ketika sang suami meninggal secara mendadak tersebut. Ini adalah buku tersebut. Daripada saya baca bukunya, saya panggil orangnya. Ini adalah Vira Basuki. Hai. Oke. Iya, jadi nih kisahnya belum apa-apa kayaknya. Silakan. Kisahnya belum apa-apa kayaknya udah menyedihkan dulu nih. Ini yang buat Mas Dedi udah saya tanda tangan. Oh, ini yang buat saya? Iya. Yang apa-apa ini saya jual nanti. Oh, iya. Saya balik kita tuh kalau ini udah ditanda tangan ya. Nah iya, kalau buku tuh harus ditanda tangan. Jadi Corbusier happy reading. Kalau ceritanya sedih tuh happy readingnya gimana gitu loh. Iya, sekarang Kan yang saya nggak lucu kalau udah make upan begini keluar air mata nanti. Iya kan spiritnya harus tetap happy. Oh, spiritnya harus tetap happy. Bisa belajar kali dari Iya. sini ya. Oke, Vira apa kabar? Baik, Baik. senang sekali bertemu dengan Mas Dedi akhirnya. Sama-sama, terima kasih. Ada satu hal yang lucu. Tadi saya ngobrol sama Vira. Jadi Vira ini ternyata pengidap disleksia. Iya benar. Penyandang disleksia. Iya. Ya, penyandang disleksia. Tidak pernah secara formal seperti itu, tapi waktu masih kecil selalu bermasalah dengan dibaca dan menulis, especially membaca dan menulisnya itu. Nah, itu luar biasa banget nih. Jadi disleksia itu adalah gangguan otak ya. Iya. Gangguan otak di mana kadang-kadang susah membaca, susah menulis. Nulis apa, bacanya apa, dan banyak banget beda-beda disleksia. Saya sendiri disleksia juga, ada disafasia, disgrafia. Saya nggak bisa ingat nama orang, saya nggak bisa ingat jalan. Oh, saya juga itu juga. Ya, sama ya. Suka dibilang sombong. Oh, padahal nggak, Iya. gimana juga bakal inget tuh nama orang Iya, siapa kan. bener. Nah, ternyata, bagus. Suka disangka sombong Iya, gitu. benar, ternyata ada orang sombong juga samping saya. Iya benar-benar. Jadi kita sebenarnya sombong itu hanya alasan kita saja. Tapi anak saya juga disleksia, Aska juga disleksia. Belajarnya dari dulu nilainya jelek dan sebagainya, makanya harus dididik dengan benar sampai sekarang jadi bagus. Nah ini mungkin sebelumnya saya mulai dulu. Anda penyandang disleksia, mungkin buat orang-orang yang penyandang disleksia, gimana caranya penyandang disleksia bisa menjadi seorang penulis buku terkenal? Oh ya, saya ceritain dulu, mungkin belum semua tahu disleksia. Jadi Ya. waktu saya kelas 1 SD, saya itu waktu mencongak, waktu itu zaman itu ya, jadi Mencongak? Ngomongnya mencongak atau apa ya? Mencongak ya waktu itu. Saya Iya, nggak tahu, saya di SD mencontek biasanya. Jadi Saya misalnya nyontek. guru ngomong pantai, kita Pantai. harus menulis pantai. Jadi kalau orang bicara pantai, di otak saya menangkap pantai, tapi saya nulisnya santai. Nulisnya santai. Iya, jadi saya dapat 0. Dapat 0. Dapat 0 besar. Jadi saya bingung karena menurut saya bener kok. Menurut Anda benar kan? Nah, Kok betul. dapat 0 gitu. Jadi kayak sedih banget gitu. Jadi apa yang di otak beda. Jadi mama sama papa pun ngucapinnya beda. Jadi saya nyebut mama saya papa. Terus mama gitu. Sama anak saya juga begitu dulu. Terus gitu. Ya. Aku lagi menari gitu. Jadi Padahal benar di otak tapi iya, tulis, nah, jadi itulah makanya disleksia. bingung banget gitu pas orang ngomong salah padahal di otakku Udah seperti benar itu. tuh ya. Iya. Nah, terus gimana ceritanya ngakalin Terus itu? akhirnya
sempat minder ya, jadi karena saking minder jadi nggak pernah tidur siang, terus suka duduk di pojokan. Oh, kalau minder tuh duduk di pojokan ya? Gak sempat tidur siang. Berarti makanya saya punya pemain piano di pojokan minder kayaknya. Terus yang lain kan 5 bersaudara, yang lain tidur siang, jadi suka nulis-nulis sendiri, terus suka berimajinasi. Jadi kalau ngeliat kursi, suka ngeliat itu kursinya bentuknya naga dan sebagainya gitu. Terus ibu saya memang ibu yang luar biasa, saya diikutkan lomba-lomba gitu. Jadi untuk supaya percaya diri gitu. Jadi dengan lomba menulis itu ternyata saya berhasil menang terus di lomba nulis itu gitu. Tapi tetap dilatih karena kadang-kadang, wih ini penuh imajinasi, ngeheng. Editor saya, Mas Bimo tahu banget kadang-kadang saya nulis apa, ini masuknya apa ya? Terus dia pasti telepon. Sampai sekarang tuh Sampai ya, sekarang. Ya. Oh, oke. Nah ini lucunya nih, anak saya disleksia tapi nilai ulangannya sekarang bisa 10 semua. Nggak pernah 9, semuanya 10 sekarang ulangannya. Iya. Karena cara pengajarannya ya, jadi bisa ya. Dan Vira Basuki nunjukin banget nih bahwa ternyata walaupun dia disleksia, tapi gila bisa menjadi seorang penulis buku terkenal walaupun punya masalah tersebut ya. Jadi bukan halangan ya. Bukan halangan, cuman memang kalau penderita disleksia itu nggak boleh terlalu capek. Ya, kalau capek ngeheng lagi. Iya benar. Oh, Kalau udah capek tuh suka kayak ngigo-ngigo gak jelas gitu kan. Kayak gitu ngigo kan. ya? Bukan, nggak ngigo gitu, maksudnya ngeheng otaknya. Ya pokoknya baca jadi ngaco. Tapi apa saya jadi juara kelas loh, akhirnya waktu SMP SMA saya sempat juara kelas. Gitu. Sempat juara kelas. Iya. Nah, oke luar biasa. Jadi bukan sebuah halangan kalau Anda punya kekurangan. Ini membuktikan sekali walau kekurangannya bisa digunakan sedemikian rupa dan ternyata bisa juara kelas, bisa menjadi penulis buku terkenal walaupun penyandang disleksia. Udah berapa buku yang ditulis? Ini buku ke-28. Ini buku ke-28. Luar biasa. Buku ke-28. Tapi nggak harus jadi buku. Jadi ada beberapa tulisan yang saya titipkan ke penerbit saya. Saya bilang ini nanti kalau aku udah mati terbitin aja, mungkin jadi lebih hits. Sekarang jangan sekarang karena udah jadul gitu. Jadi pinter banget gitu ya. Jadi ada karyanya gitu ya. Iya, tetap, jadi ya. Disimpan di dia beberapa novel yang memang belum tidak saya diterbitkan. terbitkan. 28 buku dan Vira Basuki ini adalah penulis buku-buku best seller ya. Best seller apa aja sih coba dikit aja. Ada awalnya dikenalnya di trilogi Jendela Pintu Atap. Jadi waktu bikin jendela-jendela itu saya lagi tinggal di Singapura, terus ditelepon penerbit, cepat ke sini soalnya banyak pembacamu. Terus bingung karena kan yang bawa buku ini sebenarnya teman saya. Dia tuh ngeliat ke rumah gitu, istilahnya saya bilang nebeng makan ya, anak mahasiswa S2 gitu, waktu itu tinggal di Singapura, dia nebeng makan. Terus kenapa sih lu ngetik pagi siang sore, ngetik melulu gitu. Kalau orang India nari melulu di tiang gitu kan, dia bercandain gitu. Ya, gue bawa ya gitu, siapa tahu lu kayak Ayu Tami, Dewi Lestari gitu. Ya terserah, udah jadi belum, ini ada yang udah jadi jendela-jendela. Akhirnya dibawa, ternyata jendela-jendela jadi best seller gitu. Jadi best seller. Terus jadi trilogi Jendela Pintu Atap. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang isi buku baru ini. Tadi saya udah di opening saya udah kasih teaser sedikit. Nah, coba mungkin dari bahasa Vira Basuki sendiri, apa sih isi buku ini? Sebenarnya ini kayak hadiah cinta kali ya untuk keluarga saya, terutama untuk almarhum suami saya. Almarhum suami yang meninggalkan Vira. Dia meninggal dunia itu 16 Maret 2012. Waktu 2012. Saya hamil belum 4 bulan. Hamil pada saat 4 bulan dan belum 4 bulan itu sudah menikah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan lagi cinta-cintanya tuh berarti ya. Dan ternyata harus pergi. Iya. Dan itu semua dituangkan di buku ini. Oke, kita akan bahas lagi apa isi buku ini. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam.